Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas satu permasalahan yang sangat menarik dan viral begitu, yakni tentang usulan beberapa tokoh agar supaya sholat Jum'ah ini dilaksanakan secara bergiliran atau bergelombang, jadi satu dua. Di tengah-tengah wacana pemerintah untuk menerapkan new normal, yakni semua kegiatan ini dinormalkan kembali, akan tapi harus di dalam protokol kesehatan, tidak terkecuali ibadah diantaranya yang melibatkan banyak orang, sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah ini bagi masjid-masjid yang memang sebelum terjadi pandemi ini sudah penuh begitu. Kalau nanti kita menerapkan protokol kesehatan, yakni pakai masker, kemudian cuci tangan, disinfektan dan sejenisnya, kemudian jaga jarak. Lah pada saat jaga jarak inilah kemudian berpotensi masjid-masjid itu membludak tidak cukup. Nah, kemudian bagaimana ini sesungguhnya fikih di dalam menyikapi ini dan pertimbangan yang lain. Teman-teman sekalian, kita sudah coba membuka kitab I'anatul Thalibin karya Syekh Abu Bakar Sato yang menghasai kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kita juga sudah coba membuka di dalam Buhyatul Mustarsidinnya karya Syekh Said Abdurrahman Ba'alawi, kemudian kitab Ibrahim Al-Bajuri atau Al-Bajuri yang menghasai kitab Fathul Qorib ya. Ini digunakan pesantren untuk kurikulum karya Syekh Ibnu Qasim Al-Wazi. Kemudian nanti kita juga melirik kitab Majmu' karya Syekh An-Nawawi, dan yang akan kita kaji khusus mengaji kita adalah Sulaiman Al-Jamal atau Al-Jamal yang menghasiai Syarhul Manhaj karya Syekh Zakaria Al-Ansori, jadi seorang guru dari guru-guru ulama madhab Syafi'i. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 segmen untuk merumuskan itu sehingga nanti dari 3 segmen ini bisa kita korelasikan dan kita mencoba membuat rumusan yang paling bermanfaat bagi bangsa kita. Nah, teman-teman sekalian, pertama adalah pemahaman bahwa sholat Jum'ah itu tidak harus di masjid dan masjid tidak harus digunakan untuk sholat Jum'ah. Nah, sehingga di dalam literasi kitab fikih itu syurutus syihatil Jum'ah, salah satu syarat-syarat sholat Jum'ah itu antako'a fi abniyatin mujtami'atin walau fadho'an. Itu bisa dicek di dalam Syarhul Manhaj, redaksinya seperti itu. Jadi sholat Jum'ah itu harus di abniyah mujtami'ah, jadi pemukiman penduduk, sehingga tidak boleh kalau dilaksanakan di tengah hutan, misal tidak ada pemukiman penduduk atau di gunung. Nah, untuk masalah tempat, ini apa saja beda. Jadi bisa masjid, bisa musola, bahkan walau fadho'an, sekalipun tanah lapang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang ta'adudul Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah itu memang fi baladin wahid itu harus satu. Itu dari awal sampai para sahabat dan seterusnya. Jadi kenapa? Karena hikmah sholat Jum'ah itu kenapa satu? Karena pertama biar menunjukkan bahwa al-Islam fi kalimatin wahidatin, jadi persatuan. Kemudian yang kedua untuk syiar Islam. Beginilah besarnya Islam sehingga dijadikan satu. Nah, ada pengecualian. Tidak satu tempat dalam satu balad bisa dibuka di dalam kitab-kitab fikihnya. Di antaranya kalau di dalam Syarhul Manhaj, illa in kathura ahluhu wa asuraj tima'uhum bimakanin wahidin. Nah, jadi tidak saklek satu tempat ini, tapi ada beberapa yang dikecualikan. Ya, hal-hal yang menyebabkan boleh ta'adud ini dikumpulkan dalam satu kaidah. Ya, ini apa? Ketika sulit dikumpulkan, maka boleh ta'adud. Nah, sulit dikumpulkan, ini ada kemungkinan 3 oleh para ulama, di dalam buyahnya juga disimpulkan begitu. Ada 3. Pertama, apabila terjadi adawah, ketidaknyamanan berkumpul, ada permusuhan, bisa dipicu beda partai, dendam lama, beda aliran, beda organisasi, sehingga ini diperbolehkan untuk tidak dalam satu balad, tidak satu tempat tapi bisa berbilangan. Yang kedua, libudil atrof. Jadi karena luasnya balad, luasnya tempat begitu, luasnya dusun gitu. Jadi ini bisa berbilangan. Kemudian yang ketiga, lidoikil makan, karena sempitnya tempat. Nah, pada titik itu sesungguhnya kita sudah punya gambaran rumusan kasar sebelum kita topang dengan pertimbangan yang lain. Jadi sesungguhnya ketika mengenakan protokol kesehatan kemudian tempat ini menjadi doek tidak muat,
maka boleh Jumatan itu dilaksanakan tidak dalam satu masjid itu. Yakni kita memanfaatkan musola-musola di sekitarnya. Nah ini akan lebih efektif. Kenapa? Karena sekali lagi tadi sholat Jumat tidak harus di masjid atau kita menggunakan lapangan. Ini lebih tepat. Nah pertanyaannya, apakah ini sudah disebut hajah? Padahal kalau kita kumpulkan dalam satu lapangan kan bisa ini. Tidak harus dibagi-bagi di musola. Jawabannya adalah bahwa bimakanin wahidin sulit dikumpulkan dalam satu tempat. Satu tempat itu artinya adalah aiminal amkina allati jarotil adadu bi fi'liha fiha fidalikal balad walau waro masjidin. Jadi yang dimaksud dohek itu adalah dohekul makan, tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat itu. Jadi bukan berarti tempat yang lain, yaitu yang biasa. Ini kok tidak muat, maka boleh untuk menambah. Nah sehingga yufidu, penjelasannya yufidu annahu idza kana yumkinu ijtima'un fi mahallin lam tajri til adatu bi fi'liya fihi fala yalzamuhum fi'luha fi dzalikal mahal alladzi yartafi'u bi ta'addud bal yaf'alunaha fi mawatinal adakal masajid. Sehingga kalau ada tempat sesungguhnya yang bisa untuk mengumpulkan dalam satu tempat sehingga tidak terjadi ta'addud, ini tidak perlu dilakukan. Jadi ini namanya tidak menghilangkan hajat tadi. Jadi kita tetap dalam posisi ada hajat untuk membagi-bagi jamaah ini. Nah, segmen ketiga ini adalah pertimbangan secara medis, secara fisiologis umat Islam saya kira. Ya ini begini. Sholat Jumat itu kalau dilaksanakan secara bergiliran, maka bagaimana kita tidak bisa membayangkan sulitnya membagi. Siapa gelombang pertama, siapa gelombang kedua, sulit. Tapi kalau kita bagi di musola-musola, maka jamaah musola ini ya jamaah sholat Jumat itu enak. Jadi tidak usah dibagi, tidak usah digilir, tidak usah kita mendata jamaah. Kemudian ada pertanyaan, lah bagaimana kalau nanti ternyata jamaahnya kurang dari 40? Nah, maka jawabannya adalah di dalam mazhab Syafi'i, nanti bisa dibuka di Shafifah 58. Juz 2 ya Natu Tolibin. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat sesungguhnya yang kuat. Kalau kita nisbatkan kepada Imam Syafi'i, pendapat ini lemah, tapi karena didukung para ashab menjadi kuat, yakni bahwa adadul jum'ah itu tidak harus 40. Tapi ada yang 4, ada yang 12. Ini clear, pendapat yang kuat. Nah, ini jadi antisipasi apabila ada yang kurang dari 40. Nah, kemudian pertimbangan kedua, kenapa kita memilih yang ta'adud, jadi bukan bergiliran. Penataan ini kalau keliru, maka ini akan menjadi fatal, menjadi kerumunan baru. Jadi semisal ketidakdisiplinan gelombang pertama, kedua, belum selesai sudah datang, maka akan menimbulkan kerumunan. Padahal tujuan kita adalah untuk menghindari itu. Kemudian pertimbangan ketiga, seorang imam atau khotib para kiai ini punya wadifah setelah sholat Jumat. Jadi ada yang tertib membaca Fatihah 7 kali, karena sesuai dengan hadis Rasulullah. Fatihah, kemudian ikhlas mu'awwidatan 7 kali, kemudian doa ilahi lastulil firdausi dan seterusnya. Maka ada ketidaknyamanan, atau bahkan nanti bisa dihilangkan tak korup seperti ini, maka sayang. Kemudian pertimbangan yang keempat adalah ini yang paling penting, ini akan menjadi presiden buruk bagi agama-agama lain terhadap Islam. Jumatan saja digilir, mana fasilitas ibadahnya, maka akan menjadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ada segmen ketiga yang perlu kita sampaikan bahwa bagi pondok pesantren ini kita sarankan tidak usah saat ini kita kemudian menggunakan bahwa sholat Jumat itu harus mustautin, jadi 40 atau mujamiin, ini harus orang-orang yang ber-KTP, bertempat tinggal permanen di situ. Atau kalau kita balik, orang-orang pesantren apabila tidak tidak berupa tempat ibadah untuk sholat Jumat, maka tidak usah keluar berbaur dengan masyarakat. Jadi biar santri nyaman, kemudian masyarakat juga nyaman. Pertanyaannya, bagaimana kemudian sholat Jumat dilaksanakan oleh para mukimin? Ini solusi ini bisa kita buka di dalam kitab majmuknya. Jadi juz 4 nanti bisa dicek di dalam bab sholat Jumat. Jadi hal tan akidu bimukimin ghairu mustautin fihi wajanil masyhuroni asohuhum latan akidu. Jadi di sana ada satu pertanyaan, bagaimana kalau sholat Jumat dilaksanakan oleh para mukimin
bukan mustautin. Maka terjadi dua pendapat yang sangat masyhur. Pendapat pertama yang kuat adalah tidak sah. Tapi pendapat kedua yang masih boleh digunakan mengatakan tan agidu, dan ini didukung oleh Sohahahu Al-Mahamili Imamul Haramain, luar biasa gurunya Imam Ghazali, kemudian Imam Bahawi, Mutawali dan lain-lain mendukung ini. Oleh sebab itu ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lewat literasi fikih ini menjadi cantolan, menjadi dasar agar supaya dirumuskan lebih baik, solusi yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat kita. Sekali lagi kita ingin tidak bergiliran Jumatan, tidak bergelombang, tapi kita bagi Jumatan itu di musola-musola sekitar. Kemudian para santri tidak usah keluar ikut Jumatan dengan masyarakat, akan tetapi bisa melaksanakan sholat Jumat di pondok masing-masing. Demikian, ada kurang lebihnya kita menyampaikan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.